Saudara yang kekasih, puji nama Tuhan. Saat ini kembali kita berkumpul di ibadah raya pada saat ini, ibadah raya online. Saya bersyukur, mengucap syukur kalau kita masih bisa sama-sama berkumpul, saudara yang kekasih. Dan kita memilih ada di rumah Tuhan. Kita memilih untuk beribadah. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Rancanganku bukanlah rancanganmu. Yang akan mendasari ayat ini adalah di Yesaya 55 ayat 8. Kita akan baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Allah telah merancangkan suatu kehidupan yang berbahagia, atau suatu kehidupan yang indah kepada manusia. Tetapi manusia memilih jalannya sendiri, saudara yang kekasih. Manusia jatuh di dalam dosa. Dan manusia tidak bisa lagi hidup di dalam rancangan Allah. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dikembalikan, saudara. Atau kita telah ditebus dari kesalahan dan dosa kita. Dan kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan yang membawa kita kepada kebinasaan kekal. Dipindahkan kepada kerajaan Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan sebagai orang percaya, saudara, rancangan Allah tersedia buat kita. Orang percaya sesungguhnya Tuhan telah menyediakan program atau desain atau rancangan Allah untuk kehidupan kita, supaya kita hidup berbahagia. Artinya pada waktu kita hidup di dalam rencana dan rancangan Allah atau program yang Allah sudah buat manusia, saudara, dan kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara yang kekasih, kita ini adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam jalan-jalannya, untuk hidup di dalam firman-Nya, untuk hidup di dalam kerajaannya, sehingga kita dapat menikmati semua yang Dia sediakan buat kita. Saudara, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Tidak ada rancangan yang lebih baik daripada rancangan Tuhan, karena kita adalah ciptaannya. Saudara yang kekasih, ciptaan Tuhan itu diciptakan oleh Allah, saudara, dan Allah yang paling mengerti rancangan apa yang terbaik buat ciptaannya. Kita ciptaannya, kita tidak tahu rancangan yang terbaik buat diri kita. Apalagi iblis, apalagi dunia tidak tahu sama sekali. Makanya orang yang hidup di luar rancangan Allah akan mengalami hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, hanya orang yang hidup di dalam rancangan Allah, orang inilah, saudara, yang akan memiliki kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi dia. Bahkan firman Allah berkata bahwa masa depan orang-orang percaya sudah dirancang, saudara yang kekasih, oleh Tuhan, untuk kita mengalami masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Untuk itu, saudara yang kekasih, Tuhan menawarkan kepada kita, walaupun kita sudah jadi umat Allah, kita sudah menjadi anak-anaknya, kita sudah ditebus, saudara, tetap Tuhan tidak akan pernah memaksa kehendaknya jadi kepada kita. Dia menawarkan kepada kita untuk hidup di dalam rancangannya. Dan hanya rancangan Allah yang tadi saya katakan yang akan membawa kita kepada hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Untuk itu mari saudara yang kekasih, kita mau baca ayat berikutnya. Kita akan belajar di sini di Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang rancangan Allah. Dan rancangan seperti apakah yang Allah sediakan buat umatnya, buat anak-anaknya yang dikasihi. Saudara, kalau kita membeli mobil atau kita membeli televisi lah, ya, yang paling gampang. Saudara, waktu kita membeli televisi itu, ya, televisi sekarang udah modern, saudara. Beda dengan televisi back then berapa puluh tahun yang lalu. Itu saya anak-anak, televisinya, waduh, saudara, terbatas. Tapi televisi sekarang sudah canggih, ya. Dan pada waktu kita membeli televisi, tentunya ada manualnya, ya. Ada aturan main di sana. Dan saudara, kalau kita membaca aturan main dari televisi yang kita beli, saudara, kita bisa mempergunakan televisi ini secara maksimal kalau kita tahu manualnya. Sehingga kita bisa mendapatkan semua fasilitas yang disediakan di televisi ini. Tetapi, kalau kita tidak membaca, kita tidak punya pengetahuan tentang televisi ini, kita tidak membaca manualnya, saudara, bisa saja terlewati fasilitas yang ada di televisi ini yang disediakan. Atau bisa-bisa kita hanya pakai yang minimumnya. Ya, atau kita hanya bisa pakai beberapa saja. Manual sangat penting, saudara. Sehingga kita dapat menikmati semua yang disediakan televisi ini. Demikianlah, saudara, dengan rancangan Allah. Kita perlu mengetahui rancangan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada manualnya, saudara yang kekasih. Sehingga kita benar-benar bisa menikmati semua rancangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan hari ini kita akan belajar apa saja sih yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara, yang pasti, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya dikatakan beroleh kehidupan yang kekal. Ada amin? Haleluya. Saudara, ini rancangan Allah juga buat kita. Ini rancangan kekekalan Dia. Suatu hari nanti kita akan tinggal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara, bukan hanya 100 tahun. Kalau di dunia ini kita lihat orang 100 tahun, wow, udah tua. Ya, saudara, waduh, jarang orang yang umur 100 tahun. Ya, persentasinya sangat kecil sekali, saudara. Ya, tetapi di surga nanti kita akan hidup di dalam kekekalan. Bukan hanya 100, bukan hanya 1 miliar, bukan hanya 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan saudara, selama kita hidup di dunia ini, Tuhan juga punya rancangan buat kita. Ya, Dia mau supaya kerajaan Allah, saudara, turun di muka bumi ini dan kita nikmati. Itulah sebabnya doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Saudara, kita akan belajar apakah yang menjadi rancangan Allah dalam hidup kita. Kita akan belajar dari kitab Amsal ini, saudara. Yang pertama, kita baca di Amsal 3, 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Perhatikan, saudara. Anda perhatikan di screen. Coba semua lihat di screen. Saudara, kita lihat ayat 2 itu adalah rancangan Allah buat kita. Rancangan yang pertama buat kita. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, rancangan nomor 1 adalah kehidupan yang berumur panjang dan kehidupan yang sejahtera. Itu nomor 1, saudara. Nah, ayat 1 kita lihat. Dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Untuk mendapatkan, saudara, hidup yang panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera ditambahkan kepada kita ini, saudara, manualnya harus diikuti, yaitu ayat 1 ini. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, nomor 1 adalah kehidupan yang berumur panjang dan kehidupan yang sejahtera. Rancangan Allah bagi kita adalah supaya kita memperoleh kehidupan
yang panjang umur. Siapa di sini pengen panjang umur? Pasti semua kita pengen panjang umur. Yang sudah umurnya aja udah panjang, maunya diperpanjang lagi. Saudara, ya, ada di sini jemaat online, namanya Oma Megi, kita panggilnya Oma Megi, saudara, ya. Oma Megi ini umurnya udah 80 tahun, tapi dia mau supaya Tuhan perpanjang lagi umurnya. Dia bilang, saya mau sampai umur 100 tahun. Waduh, ada amin, haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena ini adalah janji Tuhan. Kehidupan yang berumur panjang dan kehidupan yang sejahtera. Saudara, rancangan Tuhan, dia mau kita hidup sepanjang-panjangnya. Ya, dia mau kita hidup, gak apa-apa Oma bilang 100 tahun, saudara. Saudara, Tuhan mau kita panjang umur. Ini yang dirancangkan oleh Allah untuk kita. Bahkan saudara di sini dikatakan kalau kita lihat ayat 2, panjang umur dan lanjut usia. Nah, lanjut usia berbicara, kalau lanjut usia ini berbicara umur yang sudah lanjut, umur yang sudah tua, saudara yang kekasih. Dan saya baca di Amplified Bible, saudara ya, terjemahan lanjut usia ini berbicara tentang kelanjutan sebenarnya dari usia kita. Jadi umur panjang ini berbicara dari, artinya kelanjutan, artinya berbicara tahun-tahun kehidupan kita, ya, adalah tahun-tahun yang terus Tuhan lanjutkan dengan dipimpin kita menjadi umur panjang dan kehidupan yang sejahtera. Jadi bukan hanya kita mempunyai umur panjang, hidup 80 sampai 100 tahun, tetapi pada waktu kita hidup dengan sejahtera. Amin. Nah, sekarang apa arti sejahtera yang dimaksud? Sejahtera yang dimaksud adalah keadaan hidup hari lepas hari yang penuh dengan keamanan, keselamatan, ketentraman. Saudara, kita perlu tentram jiwa kita. Dan keadaan sosial yang terpelihara. Haleluya. Saudara, ini sejahtera. Saudara, Tuhan merancangkan ini bagi kita. Dia desain ini, dia program ini, saudara, ya, untuk kita anak-anaknya. Sehingga selama kita hidup di dunia ini, saudara, dia make sure bahwa setiap hari, saudara, di dalam usia kita yang panjang, di dalam kehidupan kita yang panjang, dia make sure, saudara, setiap hari berkelanjutan, kesejahteraan itu ada dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Ya, jadi yang mau hidup umur panjang, Tuhan menyediakan itu bagi kita. Rancangannya itu bagi kita, desainnya itulah buat kita. Dan bukan hanya umur panjang, tapi setiap hari kita hidup di dalam kesejahteraan. Haleluya. Nah, saudara, untuk hidup seperti itu tentunya kita harus baca manualnya. Manualnya adalah, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara, jadi kita nggak boleh melupakan ajaran Tuhan. Artinya ajaran Tuhan itu harus terus ada di dalam hidup kita. Harus dihidupi setiap hari. Kita harus tinggal di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Dan dikatakan biarlah hatimu memelihara perintahku. Artinya begini, saudara yang kekasih. Pada waktu kita melakukan atau kita hidup di dalam firman Allah, saudara, itu bukan terpaksa. Ya, itu bukan pura-pura. Ya, itu bukan hanya untuk supaya nih kelihatannya bagus, tidak. Tetapi dikatakan di sini adalah biarlah hatimu memelihara perintahku. Artinya di dalam ini juga, saudara, ada. Ya, artinya bersumber dari dalam hati kita. Jadi pada waktu kita tinggal di dalam hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah, saudara, itu datang dengan hati yang penuh sukacita. Ada amin. Itu datang dari hati ini yang sungguh-sungguh, saudara, mau melakukannya dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Saudara, hati ini satu tempat di mana kejujuran ada di sana. Beda dengan pikiran. Pikiran ini medan pertempuran. Saudara, di pikiran itu bisa bernegosiasi. Pada waktu orang, misalnya, orang itu berbohong, saudara, ya. Dan hatinya itu tahu bahwa dia berbohong. Tetapi di pikiran ini negosiasi. Pikiran ini bilang, ya gak apa-apa lah. Itu kan hanya bohong kecil. Dan itu juga berbohong untuk melindungi seseorang. Nah, itu pikiran. Pikiran ini jadi
bertempurnya di sana, saudara, ya. Jadi pikiran ini kalau bersumber dari diri kita, pikiran ini daging. Daging itu dikatakan siapa yang menabur daging menuai kebinasaan. Daging itu berasal dari dunia, saudara, bukan berasal dari Tuhan, ya. Nah, pikiran ini kalau dari diri sendiri itu berasalnya dari daging. Itulah sebabnya pikiran ini dikatakan harus metanoia, harus bertobat. Metanoia ini bahasa asli daripada pertobatan. Harus bertobat. Orang yang bertobat itu, saudara, adalah orang di mana dikatakan pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Atau orang yang berubah pola pikirnya. Ya, itu arti pertobatan. Ya, jadi hati ini jujur. Makanya dikatakan di sini adalah kita harus memelihara perintah-perintah Allah itu di dalam hati kita. Amin. Ya, karena hati ini jujur. Itu yang nomor 1, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat nomor 2. Nomor 2 adalah hidup dalam kasih dan penghargaan Allah serta manusia. Kita buka di Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Ini manualnya. Ya. Nah, nomor 4 ini rancangannya. Ayat 4 ini rancangannya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, saudara, jadi rancangan Allah nomor 2, dia menyediakan kepada kita kasihnya dan penghargaan Allah serta manusia. Oke, saudara yang kekasih, kita lihat, saudara, kasih Allah itu disediakan Allah bagi kita. Ya, ini rancangan Allah. Kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Tetapi ada banyak orang percaya sudah menerima kasih itu dalam hidup kita. Tapi kasih itu tidak mengalir. Kasih itu tidak memenuhi hidup kita. Saudara, kasih itu harus memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Amin, ini yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga kita boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita mau melakukan apa saja kepada orang yang kita kasihi. Ya, kalau seorang bapak mengasihi anaknya, dia akan rela berkorban untuk anaknya. Dia akan memberikan segala yang anaknya perlukan, saudara. Ya, kalau bapaknya ini punya, dia akan kasih yang anaknya perlukan. Gak mungkin bapaknya bilang, saya gak mau kasih bayar uang sekolah kepada kamu. Saya gak mau kasih tempat tinggal kepadamu. Tidak. Bapak ini pasti akan memenuhi. Ada amin, saudara yang kekasih. Demikian kepada Bapak kita di surga. Dia menyediakan rancangan buat kita, saudara. Ya, dengan penuh kasih, saudara. Dia mau supaya anak-anaknya mengalami kasihnya. Mengalami semua apa yang dia sediakan bagi kita. Ada amin? Saudara yang kekasih, itu kasih Allah. Tetapi bukan hanya itu. Tetapi dikatakan di sini. Dan penghargaan Allah serta manusia. Bayangin, dia rancangkan penghargaan dari dirinya sendiri, diri Allah. Dan bukan hanya dari diri Allah, tetapi juga dari manusia. Kalau berbicara tentang penghargaan, itu adalah bentuk apresiasi yang diberikan atas prestasi atau pencapaian keberhasilan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Sudah, kalau berbicara penghargaan daripada Allah, saudara, Allah akan mengapresiasi semua apa yang kita, saudara, lakukan atau apa yang kita hidupi. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita hidupi firman-Nya, saudara yang kekasih, dia akan apresiasi. Saudara, kalau Allah menghargai kita, saudara, Allah akan melakukan hal-hal kadang yang surprise buat kita. Amin. Saudara yang kekasih, kita lihat ya, kalau Anda bekerja, Anda dapat apresiasi apa? Dapat apa, saudara yang kekasih? Dapat gaji, betul? Ya, itu apresiasi dari pekerjaan Anda. Tetapi selain dari gaji, saudara, dulu saya bekerja, saudara, sebelum jadi pendeta saya bekerja. Dan di bawah saya ada anak buah saya. Dan setiap tahun ada penilaian. Ya, ada penilaian dan saya bikin penilaian, saudara. Dan penilaian itu akan menentukan, bukan menentukan gaji, saudara, tapi menentukan bonus yang akan terima. Dan kenaikan gaji juga, of course. Ya, tetapi orang tuh kalau penilaian lebih fokusnya kepada, oh saya mau dapat bonus nih, seperti itu. Nah, saudara, kalau penilaiannya sangat baik, itu bonusnya paling tinggi. Kalau yang baik, bonusnya sedang. Kalau cukup, bonusnya ya cukup-cukup saja, saudara. Ya, seperti itu. Nah, saudara, ini berbicara apresiasi. Bukan hanya gaji, tetapi juga bonus. Saudara,
pada waktu firman Tuhan berkata kepada kita A, dan kita hidupi firman Tuhan itu, saudara, kita juga diapresiasi oleh Allah. Amin. Allah akan apresiasi apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita hidupi di dalam kehidupan ini. Ada apresiasi. Makanya Tuhan bilang, apapun yang engkau lakukan berhasil dan beruntung. Ini apresiasi dari Allah. Dan saudara yang kekasih, orang yang hidup dari apresiasi dari Allah, bukan hanya kita mendapatkan itu yang seperti yang tadi saya katakan, berhasil dan beruntung, itu udah luar biasa, pasti yang dari Allah luar biasa. Tapi Allah juga mengizinkan kita menerima apresiasi dari manusia. Amin. Artinya manusia akan melihat Allah di dalam kita dan menghargai saudara dan memberikan apresiasi. Contohnya, ada orang-orang bilang begini, aduh jangan temenan sama orang itu. Aduh kalau saya temenan sama orang itu, aduh orangnya tukang gosip, orangnya pelit banget, orangnya mudah tersinggung, orangnya cepat marah, orangnya ini dan itu. Tetapi saya suka sama orang itu. Waduh kalau saya berteman dengan orang itu, dia membawa damai. Dia selalu support. Pada waktu saya jatuh, dia selalu mengangkat saya. Dia selalu kasih firman kepada saya. Kalau dekat dengan orang itu, waduh, saya bisa mendapatkan ketenangan. Ada amin? Saudara, nah ini pada waktu Allah mengapresiasi kita, saudara. Bukan hanya Allah, tetapi saudara, waktu kasih itu juga mengalir, orang bisa melihat apresiasi. Orang bisa melihat, bahwa Allah benar-benar tinggal di dalam kita. Dan apresiasi itu juga akan muncul dari orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Saudara, itu itu penghargaan, apresiasi, kasih Allah dan penghargaan dari Allah dan manusia. Tetapi manualnya di sini dikatakan adalah, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi saudara yang kekasih, kasih Allah itu dia dan kesetiaannya make sure harus ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, make sure kita ada dalam persekutuan dengan kasih dan kesetiaan Allah setiap hari. Atau bersekutu dengan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kasih itu boleh mengalir, kesetiaan Allah itu boleh mengalir dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali saudara kekasih. Banyak orang kepengen hidup di dalam kasih Allah, kepengen diapresiasi atau dihargai oleh Allah dan manusia. Tetapi saudara tidak mau tinggal di dalam kasih dan setia. Tidak mau punya hubungan dan persekutuan. Untuk itu make sure di dalam kehidupan kita, kasih dan kesetiaan Allah itu senantiasa ada. Kita harus punya hubungan dengan kasih dan setia Allah di dalam kehidupan kita. Itu nomor 2. Nah sekarang saudara yang kekasih, kita akan lihat di nomor 3. Oke? Nomor 3 adalah hidup dalam jalan yang lurus. Kita buka di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudara, jadi nomor 3 ini dibilang hidup dalam jalan yang lurus. Saudara, apa sih jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus hanya dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan, bukan manusia. Manusia jalan yang bengkok-bengkok, saudara. Makanya manusia gampang banget bimbang, gampang khawatir, gampang kecewa. Ya, karena naik turun manusia itu. Ya, kita baru dibilang aja misalnya, waduh, nanti kamu akan mendapatkan ini, gitu loh. Ya, misalnya, saudara, kamu akan mendapatkan mobil baru, gitu, kata suaminya. Kamu akan mendapatkan mobil baru, saya akan belikan kamu mobil baru. Seperti itu, ya. Dan istri pada waktu bilang begitu, pasti senang. Dan pada waktu senang, dia mikir, aduh, mobil apa yang kamu mau kasih ya? Seperti itu. Mobilnya apa? Pasti kasih tahu mobilnya ini. Warnanya apa? Jangan itu dong, ini dong. Nah, saudara, mulai, ya. Nah, saudara yang kekasih, mau diberi aja oleh suami, kita mikirnya banyak. Ya, itu manusia. Saudara yang kekasih, itu manusia. Ya, kadang kita bilang, oh iya ini, tiba-tiba kita itu. Karena kemarin saudara, ya ada orang ya datang dan menunjukkan, ke saya, kasih tahu bahwa dia dibelikan sesuatu ya, dibelikan mobil baru seperti itu.
menunjukkan kepada saya. Dan saya bilang, wow, mobilmu bagus. Dia bilang, iya tapi gua maunya gini, seperti itu. Makanya saya kasih contoh mobil gitu loh. Padahal mobil itu bukan yang beli, dibeliin, dikasih. Saudara, ya. Waduh, kalau saya bilang, waduh, itu bagus. Aku bilang seperti itu. Bagus. Harganya aja mahal sekali. Saudara, saya juga gak punya mobil segitu, saudara. Ya, jadi mobilnya mahal banget. Ya terus bagus banget saya bilang gitu. Tetapi tetap aja ada keluhan. Itulah manusia. Betul saudara yang kekasih. Udah dikasih masih ngeluh. Saudara, manusia itu jalannya bengkok-bengkok. Ya, kalau udah jalan bengkok-bengkok belum tentu nyampe saudara. Ya, dan kalau jalan bengkok-bengkok belok-belok nyampe nya lama. Kalau jalan yang lurus, saudara, itu yang dimiliki oleh Tuhan. Dan jalan lurus yang Tuhan punya udah pasti sampai ke tempat tujuan. Amin. Ini rancangan Allah bagi kita. Dia merancangkan jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok. Dan dia sendiri yang akan menjadi pemimpin di dalam jalan yang lurus ini. Dia sendiri akan mengarahkan, dia sendiri yang akan menyetir mobil itu. Kalau naik mobil, kita akan menikmati perjalanan yang lurus ini bersama dengan dia. Amin. Perjalanan yang lurus ini berbicara tentang hidup di dalam, saudara, berjalan di dalam kebenaran atau berjalan juga di dalam kemenangan. Ini yang dia rancangkan bagi kita. Dia mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia mau kita menikmati apa yang dia sediakan bagi kita. Haleluya. Saudara, ini jalan yang lurus, saudara, yang Tuhan sediakan. Bapak sediakan buat anak-anaknya. Bebas hambatan, saudara. Karena ada Bapak, ada Allah, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Bebas hambatan artinya, saudara yang kekasih, kalau ada yang menghambat, bukan kita yang melawannya, tetapi Tuhan sendiri yang berperang ganti kita. Ini jalan yang lurus. Tapi kalau jalan kita, pada waktu ada musuh datang, kita yang lawan sendiri, saudara yang kekasih. Bisa-bisa kita babak belur di situ, nggak nyampe ke tempat tujuan. Tapi kalau Allah yang menyediakan jalan yang lurus bagi kita, dia yang akan menyetir mobil itu, dia akan membawa jalan kehidupan kita. Kita akan sampai ke tempat tujuan, saudara. Ini rancangan dia. Dan tujuan yang dia sediakan bagi kita, saudara. Ingat pada waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka punya tujuan kemana? Ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mau membawa kita ke satu journey perjalanan bersama dengan engkau kepada tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, di mana tersedia yang dia sudah sediakan bagi kita semua yang kita perlukan. Dikatakan Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Tetapi manualnya apa? Dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi untuk hidup di dalam rancangan Allah ini, saudara, kita diajarkan supaya kita percaya kepada Dia. Dan kita jangan dengan segenap hati kita, dan kita nggak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan kita harus mengakui Dia di dalam semua perbuatan kita. Saudara, kita harus punya komitmen di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita ingat baik-baik, pada waktu kita percaya, kita harus berkomitmen dengan kepercayaan itu. Walaupun keadaan berubah-ubah, situasi kelihatannya banyak musuh, tetapi kita tetap berkomitmen kepada kepercayaan itu. Artinya, sekali percaya kepada Yesus, tetap percaya. Ada amin? Haleluya. Walaupun musuh ada di tengah-tengah, walaupun musuh menyerang kita, tetapi sekali kita percaya, tetap kita percaya. Haleluya. Karena kalau kita percaya, Tuhan berkata, saudara, barang siapa percaya, amin, haleluya, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Barang siapa percaya, saudara, dia akan menerima, kata Tuhan. Ada amin. Jadi kepercayaan ini harus kita bulatkan, itu menjadi satu komitmen di hadapan Tuhan. Gak boleh bersandar. Kalau orang percaya itu tidak akan bersandar kepada pengertiannya sendiri, saudara. Dan orang yang percaya itu, saudara, dia akan mengakui Tuhan di dalam segala lakunya dia, di dalam segala perbuatannya dia. Saudara, apa yang kita percaya itu kita hidupi. Betul? Ya? Apa yang kita percaya kita hidupi. Kalau saya percaya pada hari ini, saudara yang kekasih, itulah yang saya hidupi. Saya percaya ada Tuhan yang akan menolong saya, itulah yang saya hidupi. Saudara, apa yang kau percaya, itu yang kau hidupi. Kalau engkau percaya bahwa engkau
bekerja di tempat ini, itu akan memberikan engkau, akan menggaji engkau, dan engkau pergi ke tempat kerja itu setiap hari, karena engkau sudah percaya kepada company itu, dia akan gajiin engkau. Tetapi kalau engkau nggak percaya kepada perusahaan itu, aduh, itu perusahaan itu kayaknya ini nih, udah hampir kolaps nih, Anda juga nggak mau untuk mau apply pekerjaan di sana, betul? Saudara, tapi kalau kita bilang, waduh itu perusahaan itu hebat loh, ini perusahaan ini 10 besar, ini di Amerika nih, kalau di Amerika atau di Indonesia, waduh ini 10 besar, ini perusahaan terbaik, ini grup yang terbaik di Indonesia nih, saya percaya pasti Bonafit ini dia, ya. Kita apply karena kita percaya, saudara. Betul? Jadi apapun yang kita lakukan, itu karena kepercayaan kita. Demikian kepada Tuhan, saudara yang kekasih. Kita harus percaya dan bulatkan itu menjadi satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan sini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu menjadi komitmen. Segenap hati itu harus komit, saudara. Gak bisa enggak, ya. Jadi gak naik turun. Haleluya. Sehingga kita enggak akan bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan kita akan mengakui Dia dalam segala tindakan kita. Saudara ya, dalam segala laku kita. Kita mengakuinya karena kita percaya. Haleluya. Haleluya. Dan nomor 3 itu adalah hidup dalam jalan yang lurus menjadi milik kita, yang dirancangkan Allah. Nomor 4, kita akan lihat, yaitu kehidupan yang sehat. Siapa di sini mau sehat? Punya tubuh yang sehat. Ya, semua kita kepengen punya tubuh yang sehat. Nggak ada yang pengen tubuh yang sakit-sakitan. Kita lihat ayat 7 dan 8. Apa yang dikatakan firman Allah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang sehat tubuh ini. Makanya dijelaskan di sini, ya, dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Berbicara ini tubuh, saudara, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang kekasih, tubuh ini perlu sehat. Ya. Bayangin tadi dikatakan kita dikasih umur panjang, ya, dan sejahtera. Dan saudara, buat apa umur panjang dan sejahtera tetapi tidak sehat tubuhnya? Ya, buat apa? Punya jalan yang lurus, punya segalanya tapi tidak sehat. Semua kita kepengen sehat. Dari anak-anak baru lahir sampai orang tua, mungkin kalau ada di sini umur 80 tahun lebih, semuanya kepengen kehidupan yang sehat, tubuh yang sehat. Nggak ada yang kepengen, oh saya mau sakit-sakitan aja. Nggak ada. Ya, saudara. Dan ternyata tubuh yang sehat ini juga, saudara, kesehatan itu adalah rancangan Allah dalam hidup kita. Wow, saudara yang kekasih, ini luar biasa rancangan Allah dalam hidup kita. Kesehatan itu, tubuh yang sehat menjadi rancangan Allah dalam hidup kita. Saudara, bayangkan, ini udah nomor 4. Bayangkan kalau kita hidup seperti ini. Bahagia enggak? Penuh joy enggak? Penuh sukacita enggak? Pasti, saudara yang kekasih. Ya, haleluya. Ada amin? Amin. Ya, tubuh yang sehat menjadi milik kita. Kalau tubuh yang sehat ini, saudara bisa melakukan banyak hal. Kita mau nggak anak kita baru lahir, terus sakit-sakitan? Kita mau? Nggak ada yang mau. Kita make sure anak kita dari lahir sehat. Makanya kita kontrol, ada imunisasinya. Saudara, kita make sure anak kita keimunisasi sehingga tidak terjangkit virus-virus yang ada di dunia ini. Kita mau anak kita bertumbuh dengan sehat. Ya, seperti itu dia. Setelah jadi bayi, anaknya balik, jadi mulai bertumbuh anak kita. Jadi anak, ya anak-anak, dan terus sampai teenager, nanti terus lagi sampai orang dewasa, terus menikah, terus punya anak lagi, terus punya cucu. Kita udah punya cucu, kita mau kita tetap sehat juga. Ada amin? Nah, saudara, kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu kita sehat, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Gak ada ya kita dipanggil untuk nganggur, gak ada. Semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara yang berbeda tentunya. Ya, yang satu melayani di bidang ini, satu melayani di bidang ini, tapi semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara, waktu kita melayani Dia, kita melayani dengan kesehatan tubuh yang prima. Tuhan kasih anak kepada kita. Tuhan mau ibunya juga sehat, bapaknya juga sehat, menjaga anak-anaknya. Amin. Waktu kita bekerja, Tuhan mau kita sehat. Jadi tubuh yang sehat ini adalah pemberian Allah.
Dikatakan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saudara, kalau berbicara tulang yang segar ini berbicara kehidupan. Karena kalau berbicara tulang kering itu berbicara kematian. Tuhan mau supaya kita ini hidup. Ya, tulang-tulang ini segar berarti ada kehidupan di dalam kita. Dan kehidupan yang kita miliki ini adalah mempunyai tubuh yang sehat. Ada firman Tuhan di Roma 12 berkata, supaya kita mempersembahkan tubuh kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita, saudara. Amin. Bagaimana mempersembahkan kalau tubuh tidak sehat? Jadi tubuh ini sangat penting untuk sehat. Dan ini adalah rancangan Allah. Nah, manualnya adalah, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Saudara, kita nggak boleh anggap diri kita bijak. Kita jangan menganggap ya bahwa kita ini hebat, kita ini pintar, kita ini bisa. Saudara, jangan. Tetapi kita harus sadar bahwa kalau kita bisa hebat, kita bisa pintar, kita bisa hidup di dalam kebijaksanaan, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Amin. Jadi jangan menganggap sumber itu diri kita, tetapi menganggap sumber kebijaksanaan itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Ya, saudara. Dan yang berikut dibilang, supaya kita akan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya berbicara takut akan Tuhan ini berbicara kita respect Tuhan. Hormati dia. Jadikan dia otoritas yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Kalau otoritas yang paling tinggi dalam hidup kita, artinya otoritas itu yang memutuskan. Ya, memutuskan kehidupan kita. Saudara, tahukah kita bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas, tuntas. Dia telah bayar kita dengan darahnya sendiri. Dan dikatakan kita ini bukan milik diri kita sendiri lagi, tapi kita ini adalah milik Allah. Dan Allah lah yang menjadi otoritas yang tertinggi dalam hidup kita, bukan kita. Jadi bukan mau-maunya kita sendiri, tapi maunya Allah. Kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, bukan kita, saudara. Karena kita adalah milik Allah. Saya percaya kalau kita dikatakan kita ini milik Allah, semuanya senang, semuanya mau. Kalau dibilang Anda ini milik dirimu sendiri, kita pasti nggak mau sebagai orang percaya. Kita mau, kita adalah milik Allah, amin. Dan Allah memiliki kita bukan hanya sampai di dunia ini, sampai di surga nanti kita akan menjadi milik kepunyaannya dia. Haleluya, saudara yang kekasih. Mari kita kasih penghargaan, otoritas yang tertinggi itu kepada Allah, dan izinkan dia memutuskan dalam hidup kita. Bukan kita yang memutuskan hidup kita, tapi izinkan dia. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, kalau kita udah kasih Tuhan otoritas yang tertinggi, saya percaya kita pasti akan menjauhi kejahatan. Haleluya. Ya, nah itu manualnya. Dan percaya saudara yang kekasih, kalau manualnya demikian, hidup di dalam kita, pasti kita akan hidup dalam tubuh yang sehat. Haleluya. Terakhir, nomor 5. Kita buka di ayat 9 dan 10. Nomor 5 adalah hidup di dalam kelimpahan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Perhatikan di sini. Kita disuruh untuk memuliakan Tuhan, saudara yang kekasih, dengan apa? Dengan harta kita dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, ternyata pada waktu kita memberi kepada Tuhan, itu kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya, kita memuliakan Tuhan. Kenapa saudara yang kekasih dikatakan di sini kita memuliakan Tuhan dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, saudara, berbicara dari hasil pertama dari penghasilan kita ini adalah manualnya. Ya, ini manualnya, saudara. Ya. Jadi muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini ada manualnya. Tetapi, saudara, rancangan Allah adalah yang ini. Nomor 10, ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan segala bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kita akan hidup dalam kelimpahan. Berbicara lumbung-lumbung kita akan diisi penuh, saudara yang kekasih. Saudara, berbicara tentang bagaimana Tuhan memenuhi secara melimpah di dalam kehidupan kita, lumbung-lumbung kita.
Saudara, dan ini juga berbicara bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini berbicara tentang bejana pemerahan. Ini berbicara tentang satu pekerjaan, saudara. Ya, nah, jadi pekerjaan ini, saudara, itu akan dilimpahkan oleh Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang penabur, ya, yang Tuhan mengumpamakan tentang kisah penabur, saudara, dikatakan bahwa benih itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita yang menabur benih itu. Tapi benih berasal daripada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang buat kita, saudara. Ya, Tuhan yang punya kita. Apalagi kita sudah dibeli dengan harga yang tuntas, saudara. Kita milik Tuhan. Jadi yang memberi benih itu adalah Tuhan. Ya, adalah Allah kita yang kasih kepada kita. Saudara, kalau kita nggak sehat, kita nggak hidup sejahtera, kita nggak hidup yang tadi dikatakan kita tidak hidup, tubuh kita tidak sehat, saudara, dan yang lain sebagainya, kita nggak mungkin bisa dapat benih. Betul? Saudara, nggak mungkin kita bisa bekerja dengan baik. Nah, tetapi ini dikatakan bahwa hidup di dalam kelimpahan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Saudara berbicara hidup di dalam kelimpahan, ini berbicara adalah rancangan Allah supaya kita hidup melimpah. Tuhan gak mau kita hidup pas-pasan. Tapi banyak orang, saudara, mau hidup melimpah, tetapi tidak mau memberi. Ya, saudara, banyak orang menghayal. Ini saya bilang menghayal. Menghayal nanti di belakang rumah saya akan tumbuh pohon apel dan banyak buah apel akan saya nikmati. Padahal dia tidak pernah menabur benih apel. Ya, dan banyak yang menghayal lagi bukan cuma pohon apel, tapi kebun apel. Bahkan ada hutan apel lebih gede lagi, saudara. Kalau ada hutan lebih gede dari kebun. Ya, tetapi dia nggak pernah menabur, nggak pernah nanam benih. Saudara, orang yang tidak pernah menanam benih, orang yang tidak pernah menabur, itu nggak akan pernah menuai. Seperti itu. Jadi ini berbicara tentang apa? Ini harta, saudara. Ya, jadi ini berbicara tentang financial, memang ada di sini, bukan yang lain. Jangan mengartikulasikan sama yang lain. Yang lain sudah dibicarakan tadi. Betul, ini artikulasi tentang financial. Ini tentang hidup berkelimpahan. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan bukan begini loh, saudara yang kekasih. Tuhan bukan mau ambil uang kita atau mau peras kita. Dia nggak pernah melakukan itu buat kita. Karena ini berbicara muliakan, ini saya udah pergi masuk ya di manualnya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara bayangin, kalau orang bekerja, dia terima hasil pertamanya dia. Nah, kalau dia terima hasil pertamanya, dia kan butuh nih untuk hidup nih ceritanya, betul? Kalau semuanya kita muliakan Tuhan, kita memberikan seluruh hasil pertama ini, nah kita mau makan apa? Betul? Mau makan apa, saudara kekasih? Nah, ini pikiran manusia. Karena berpikir, ya tadi ya, hanya sampai di berhasil. Dia tidak berpikir ada bonus, ada keuntungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang di luar hasil pekerjaan kita. Saudara, ini berbicara kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya nggak kita kepada Tuhan? Pada waktu kita memberi, memang kita kehilangan, of course. Betul? Misalnya saya punya uang 1.000 rupiah. Dan saya kasih itu persembahan 1.000 rupiah kepada Tuhan. Kehilangan nggak saya 1.000 rupiah? Kehilangan. Tapi Anda tahu, seorang petani, pada waktu dia mau menanam benih, itu benihnya dia belikan. Ya, dan benih itu pada waktu dia tanam, dia kehilangan nggak uangnya dia? Kehilangan atau tidak? Kehilangan. Benih itu udah nggak ada di tangannya, dia taruh. Tetapi akan tunggu saatnya, benih itu akan berbuah. Waktu benih itu berbuah, benih itu bertumbuh menjadi pohon dan berbuah. Apakah cuma jadi satu benih? Tidak. Itu akan berbuah, akan terjadi hasil ya banyak, saudara. Dan akan terjadi benih-benih yang lebih banyak lagi, saudara. Saudara, pada waktu kita kehilangan yang banyak, sebenarnya kita sedang menanam benih-benih itu. Amin. Seperti itu. Saudara, kita akan melihat, makanya saya bilang, pohon atau kebun atau hutan. Ya, saudara yang kekasih, itu kita yang tentukan sendiri. Ini manualnya ada. Hidup berkelimpahan itu disediakan Allah bagi kita. Tapi ada manualnya. Amin. Dan banyak orang pengen hidup dalam kelimpahan, tapi nggak mau ngikutin manualnya. Makanya hidupnya naik turun. Ada banyak orang bilang, Pastor, saya ini orang miskin, boleh nggak ke gereja? Boleh nggak saya memberi? Saudara nanya kayak gitu, pendeta juga mau jawab juga. Waduh, kalau pakai hatinya pendeta, saya bilang semua, oh deh gak usah beri deh. Saya pernah ngomong gitu, udah yang penting datang ke Tuhan, yang penting datang kepada Tuhan. Tetapi kok salah ya yang saya omongin ini? Karena saudara, kalau saya seperti itu ngomongnya, ini saya izinkan Anda hidup bukan dalam kelimpahan ini. Betul? Jadi
Bukan begini loh, Anda punya 1.000 perak. Saya nggak suruh Anda cari supaya punya uang 10.000 dulu baru bawa ke gereja. Bawa ke Tuhan, tidak. Tapi apa yang Anda miliki, saudara? Amin. Di situ ada roti, di situ ada benih. Kalau roti itu untuk dimakan, bisa Anda punya 1.000 contoh. Ya, oh ini saya beli roti 500, saya makan roti itu. Itu buat Anda. Tetapi di situ juga ada benih. Kalau benih itu untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Kalau Anda makan benih, itu racun buat hidupmu. Makanya Anda sakit-sakitan. Makanya Anda kok tidak produktif. Karena Anda makan benih. Benih itu untuk ditabur. Benih itu kalau dimakan racun, saudara. Tapi kalau ditabur, itu akan menghasilkan sesuatu bagi hidupmu. Ada amin? Saudara, amin. Amin. Saudara, engkau harus percaya kepada Tuhan. Tadi di nomor keberapa tadi ya? Ada tentang percaya kepada Tuhan. Itu komitmen. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari saudara hidup di dalam kelimpahan ini. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, manualnya harus jalan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut, saudara. Yang kekasih, kita tidak pernah tahu tuh, saudara, apa yang akan Tuhan lakukan buat kita. Tuhan senang memberi kita surprise demi surprise. Saya tidak mengiming-imingkan Anda, tidak, saudara. Saya sedang membacakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada Anda. Anda percaya, silakan. Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Firman Tuhan tidak akan berubah dengan ketidakpercayaanmu. Anda tidak mau, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya jadi kepada kita. Saya selalu berkata, surga disediakan buat setiap manusia. Kalau manusia tidak mau percaya dan tidak mau ke surga, silakan. Tuhan tetap mengasihi kita, tapi kita tidak akan pernah memiliki surga. Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Anda tentang rancanganku, bukanlah rancanganmu. Saudara, perhatikan, jangan mengikuti rancangan kita. Rancangan kita akan menuju pada kebinasaan, karena rancangan kita adalah kedagingan yang bersumber dari daging. Hanya rancangan Allah yang berasal daripada Allah yang akan membawa kita hidup di dalam kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.